Aku bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita nyambung live dari Pak Lurah. Tak temani Pak. Tadi kan live sendiri kan kurang asik, kurang seru gitu kan. Nah, ini Pak Lurah tak dulu ya. Bentar, tanya di postinganku. Nanti kalau sudah ketemu, tak biar masuk ke Facebooknya Pak Lurah. Nah, ini udah ketemu. Nah, sore ini kita bahas rapotan Pak Lurah. Oke. Apa itu apa apa itu rapotan? Rapotan itu kan kalau anak-anak sekolah yang ada ujian, Oh ya. ada rapot kenaikan kelas, ada rapot tengah semester gitu. Nah, Oke. ini saya jadi mikir untuk ini apa? Untuk orang-orang sekarang ini ya. Untuk orang-orang sekarang ini kan yang kalau dibilang kan enggak Ya. sekolah kan, enggak sekolah formal Ya. itu kan enggak terima rapot. Betul. Ya Dari sisi kalau katanya sih kalau orang-orang ikut mentoring, ikut kelas coaching itu kan dibuat kayak laporan-laporan yang menyerupai rapot gitu ya Pak Lurah. Oke ya. Nah, terus gimana Pak? Ini biar kita tuh punya rapot sendiri biar enggak males, enggak alasan Pak Lurah. Ini terus Maksudnya terang Pak Lurah. semacam KPI lah gitu ya. Oh, KPI. KPI ya. Iya mirip lah ya gitu ya. KPI. Uh, jadi KPI itu Key. Performance Index. Oke, Key Performance Oke, Index itu jadi ya rapot ya, aslinya. Nang kamar. ya rapot toh. Ya rapot KPI itu aslinya sebenarnya. Jadi Ah, ukuran dari hasil kerja kita selama ini kan begitu kan. ya. Nah, itu kan rapot. Nah, terus gimana sih? Nah, kalau kalau kita kan nggak punya rapot itu kan nyantai Pak Lurah kan nggak ada pertanggungjawaban ya. Ya benar. Tak golek sing enak ya sebentar. Posisi sing enak rada loro bingung ya. Tapi gelap ya. Gelap enggak sih? Gelap dan terang sesuai amal perbuatan ini Pak Lurah. Nah, apanya jenenge Nah, terang. ya kayak gitu ya. Ini masih ngatur posisi. Harusnya jangan live dulu kok. Atur posisi dulu. Ini kayaknya biar tak bersihin dulu kameraku ini. Kayaknya berdebu. Yang berdebu kamera apa hatinya ini Pak Lurah? Terserahlah apapun. Yang penting kameranya jadi kok bisa ya kayak gini. Ya gini ya harusnya ya. Oh berarti agak tak tutup dikit. Nggak bisa juga. Dari posisi ya. Oke, ini sedang melakukan ritual pembersihan diri ya, yang dilakukan oleh Pak Lurah. Nah, ini sudah terang ini. Sudah terang. Raport live Y titik koma O. Bos, pokoknya ketika ngunus jarke wae lah. Oke. Ini kan ceritanya keyboard error Pak Lurah. Keyboard error ini. Gara-gara dibuat mainan bocah-bocah. Ketik. Nah, akhirnya jawabannya ketemu di YouTube. Nah, 2 hari 2 malam nyari Pak Lurah. Ease of access jawabannya Pak Lurah. Alhamdulillah. Nah ini Pak Lurah, tadi pagi kan anak-anak terima raport dari sekolah. Ya walaupun PSBB, walaupun enggak belajar langsung, ujian juga online. Yang anakku pinter Pak Lurah, ketika matematika toh, tak tungguin toh. Ayo dikerjakan, tak tinggal kebagian minum. Dia buka kalkulator Pak Lurah. Loh, kok udah selesai? Sudahlah, gimana? Pakai kalkulator. Itu cerdas. Karena di dunia nyata ya begitu. Di dunia nyata kita kan Oh, boleh gitu nyontek. ya.
Ya, oke. Eh, Boleh nyontek. iya. Jadi Terus gini, kalau memang di dunia nyata boleh nyontek, kenapa ketika ada temen yang nyontek bisnis yang dicontek kok sakit hati, Pak Lurah? enggak. Eh, kalau nyontek nggak sakit hati. Yang sakit hati itu ditelikung. Oh, ditelikung. Iya. Jadi Oke, ceritanya siap. nggak ngomong dari depan di awal ya kayak kasus yang lagi ngetren sekarang lah Bensu itu lah model Oke, itu nah, Bensu betul. itu kan cuma masalah etika sebenarnya. Mm-mm, Jadi betul, Pak. eh, nontek itu halal tapi ada etikanya kan gitu. nggak Wah, nggak wajar wah gitu jadi kita bicara etika di sana. Nah ya, aku juga punya pengalaman tuh anakku kan di pondok nih. ya, Di pondok kan otomatis nggak masuk pondok kan bertahun-tahun berbulan-bulan gitu kan tapi tetap ada ujiannya gitu kan betul. dan saya lihat gitu ujiannya dia cari di Google apa belajar lagi gitu kan ya nggak apa-apa Mm-mm. harus begitu sebenarnya itulah ujian yang sebenarnya dikasih Oke, soal dia belajar gitu dikasih oke, soal oke. dia belajar bukan nggak boleh nyontek kalau menurutku nyontek nah yang jadi masalah kan sebenarnya kemampuan gurunya memberi soal kan gitu. Jadi kalau bisa Oh, soalnya itu unik gitu. Jadi membuat anak itu belajar dari berbagai sumber. Soalnya siap, bukan siap. seperti sebutkan 5 sila Pancasila kan itu tinggal kopas. Nah, Paste jadi enter hal Google kayak muncul semua. iya. Nah, kalau yang ada soal yang merangsang dia untuk berpikir membandingkan literasi itu bagus banget, serius. Harusnya begitulah belajar begitu. Jadi membandingkan Lah, literatur gitu. oke. Lah kemarin Pak Lurah, soalnya itu kan masalah fikih kan PAI. Berapa Nah, sunnah sunnah hayat sunnah abaat itu ada berapa jenis gitu kan? Aku tanya uh, Google, Google uh, jawabannya 5, uh, gurunya jawabnya 4. Salah Pak Lurah. Aku ya diprotes anakku Pak Lurah. diprotes. Ya nggak apa-apa. Ya itu harusnya guru kan juga lihat. Nah itu anak itu harus dibiasakan kalau mencontek itu disebutkan bahan sumbernya dari mana itu bagus. Jadi Hmm, guru ngecek, oh iya dia punya sumber ini, coba saya cek lah gitu. Jadi kerjaan guru sebenarnya dengan model belajar seperti ini kerjaan guru itu nggak sederhana, makin rumit dia. wah, Karena dia betul harus Pak cek, Lurah. oh ini anak sumbernya dari mana, ini anak sumbernya dari apa, dia lihatnya dari mana. Dan anak diwajibkan ngasih tahu sumbernya itu dari mana gitu loh. Jadi ada Siap, tanggung siap. jawabnya begitu Wah, kalau menurut saya. Makanya itu yang belajar sebenarnya gitu, bukan selama ini kalau belajar di sekolah kan kita dikasih materi diktat gitu kan suruh ngapalin isi diktat kalau keluar dari isi diktat salah gitu kan nggak benar itu bukan belajar ya, namanya ya. tuh gitu jadi rapot itu sebenarnya tidak 100% menggambarkan kemampuan anak, tapi justru lebih banyak menggambarkan bagaimana gurunya mengajar sebenarnya. Siap. Gitu. Untung ini gurunya yang sekolah tidak berteman dengan Facebookku Pak Lurah, jadi aman Pak Lurah. Ya harusnya begitu sih. Jadi Oke, eh, siap. proses belajar mengajar setahu saya ya begitu. Jadi mencari, membandingkan gitu kan sumber-sumber yang berbeda gitu kan. Terus menyamakan bukan menyeragamkan. Kalau kalau cuman menyeragamkan ngapain mahal-mahal bayar gitu. Hmm, Tuh, oke. tuh konsepnya Pak begitu. Lurah, kenapa kok tiba-tiba aku teringat dengan Ustadz Lukman ya Pak Lurah? Ada apa Nah, dengan itu. Ustadz Lukman Pak Lurah? Nah, ya Tiba-tiba sehat-sehat muncul ya. Ustadz Lukman. Alhamdulillah. Alhamdulillah beliau sehat dan sampai hari ini pun Ustadz Lukman lah tempat kami bertanya kalau ada hal-hal mengenai fikih, mengenai agama, mengenai hati gitu. Ke beliau lah Iya, teman-teman Umat Sedekah itu selalu bertanya. Gitu. Nah Masya kalau Allah. giliran giliran ada masalah-masalah dunia, mungkin agak berbeda bertanya ke saya apa ke teman-teman yang lain gitu yang menguasai bidangnya masing-masing gitu. Oke, siap. Yang curhat lempar ke sini Pak Lurah.
Nah, yang curhat. Sudah tak bagikan apanya postingannya nanti. Ini sebetulnya jasa curhat itu kan iseng Pak Lurah, daripada nggak ada kerjaan, waktu luang, oke lah posting itu. Kalau yang utama kan kita jualan jamu kunir asem Pak Lurah. Ya, gimana laris? Kunir asem, ya alhamdulillah Pak Lurah. Ini yang kunir asem itu masih satu PR. Apa tuh? Foto. Ngirim ke tempatnya Mas Faris. Ditagih terus aku. Lah tak kirim-kirim. Padahal apa susahnya sih dapat juga nih, cuma dari Pedurungan ke Manyaran itu Gojek banyak. Kalau itu sih bukan masalah sebenarnya. Golek molo. Gitu. Lah Itu wong jadi tak tunggu-tunggu. Itu enggak tahu Pak Lurah, apakah yang antara yang sini apa yang sana gitu ya. Yang saya nunggu alamatnya nggak dikirim-kirim, yang sana nunggu jamunya. Lah terus piye? Alamatnya dikirim-kirim Pak Lurah. ya telepon harus seneni. Wis serius jaluk ra. Di kami ini ora ketok dene. Di tag wae. Oh mungkin ini lagi jalan-jalan mungkin Pak Lurah. Ya, mungkin seperti itu. Kita kembali ke tadi bahasan raport tadi itu atau KPI, Key Performance Index itu tadi. Ya. Bahwa memang KPI itu KPI. Lanjut Pak Lurah, silakan. Nah, bahwa memang semua pekerjaan itu kalau bisa ada ukurannya secara kuantitatif gitu. Ukurannya kuantitatif, jangan kualitatif. Itu disapa bos. Nah, itu ada bos besar itu. Bar mangan ayam bakar orang bagi-bagi deh. yang dirasanya langsung muncul ini. Nah, itu kan. Nah, balik tadi KPI tadi itu, jadi semua hal kalau apalagi dalam bisnis atau pencapaian sekolah gitu kan. Sekolah itu kan sebenarnya nilai-nilai di raport itu artinya mengkuantitatifkan sesuatu yang kualitatif kan gitu ya. Ya. Anak saya bertambah pintar itu kualitatif. Kualitatif. Nah, anak saya makin pintar matematikanya itu kualitatif. Kuantitatifnya nilai matematikanya semester ini 8. Nah, kan gitu, itu kuantitatifnya kan. Nah, itu kan artinya 8/10 berarti 80% kan gitu. Jadi sebenarnya tujuan raport itu kan gitu. Kalau dia dikasih nilai 8/10 artinya 80% dia bisa menyerap pelajaran di sekolah gitu. Maksudnya seperti itu. Walaupun nyatanya kalau nilai 8 itu tidak menggambarkan 80% ilmu yang diberikan terserap sebanyak itu gitu. Oke. Siap. Nih dari bos. Nih iklan. Purun bir peletok plus telur bebek dan madu enggak Pak Lurah. Nah, Pak Lurah. Yang penting bir peletok. Aku purun, bir peletok karo madune purun, nek telure ojo sih. Saya lagi menghindari ini kan masih belum sembuh beneran. Nah, kemarin hari Rabu kan kita kumpul di tempatnya Mas Tera Kopi, Mas Walid. siapa? Mas Walid. Mas Walid. Nah, Mas Walid itu kan Mas Wahid bawa bir peletok sama chefnya. Cak Badur. Cang Badur. Ya. Wah, seru di sana. Neng, saya nggak seru kan semua pada ahli hisab. Nah, yang nggak ahli hisab kan hanya diriku, Pak Lurah. Sama Mas Wahid. Ya, akhirnya aku memilih di luar, yang lain di dalam berpesta, aku di luar sendirian. Kasian banget. Langsung dipisah. Oke, kembali ke raport. Nah, raport kan sebagai laporan, Pak Lurah, laporan. Kalau untuk personal atau pribadi itu kan dulu pernah ngikut sebutlah misalkan wisata hati itu kan. Misalkan kita bikin raport
Yang centang-centang qobliyah, badiyah dicentang, duha dicentang. Ya. Itu mungkin nek seminggu 2 minggu semangat, tapi nek 40 hari yo kok semangatnya kok menurun Pak Lurah. Mungkin permasalahannya karena dicentang, Mas. Oh dicentang Jadi ya. ya karena ada buku dan pencentangnya itu yang membuat sesuatu yang harusnya sunnah jadi wajib gitu loh. Ya dalam hukum agama itu Ya kan ya. sebenarnya kita bicara hukum sedikit ya. Kita dilarang Yap. menghalalkan sesuatu yang haram. Gitu kan apanya logika usulnya Ya. mengharamkan sesuatu yang halal kita nggak boleh. Dan Ya. analogi itu kita pakai untuk kita tidak boleh mewajibkan sesuatu yang sunnah. Gitu. Ya, Jadi siap, kalau memang siap. mau riadoh 40 hari menurutku ya kita enggak perlu pakai centang-centang itu karena itu apa ya? Memang seharusnya kita lakukan gitu loh. Ngapain Oke. gitu? Oh, Nah, berarti anu Pak Lurah. Berarti memang tipe kal diriku aja yang memang harus dipaksa Pak Lurah ya. Pemalas Pak Lurah ya. Makanya harus dikasih centang-centang. kadang-kadang kita itu merasa tidak butuh, Mas. Makanya merasa itu bukan kebutuhan kita, akhirnya kita harus centang jadi sebuah kewajiban dan itu yang kurang baik menurutku kalau dalam hal ibadah. Kalau dalam hal beribadah Oke. itu tidak. Ya, kalau yang sunnah ya sunnah aja gitu. Kalau yang wajib ya wajib aja gitu. Jadi kalau kita harus centang akhirnya kita mewajibkan sesuatu yang sunnah itu kurang baik gitu. Oke, Ya jalanin siap. aja. Nah lebih baik KPI atau raportnya itu bukan di jumlah ibadahnya itu, tapi efeknya yang kita kasih nilai. Efeknya atau Oke. apa namanya impactnya apa sih setelah saya sholat duha saya jadi seperti apa itu jadi seperti apa impactnya itu yang harus kita catat setiap hari misalnya sebenarnya tadi waktu aku live tadi soal bersyukur itu tadi itu kan impactnya harus kita catat oh ya selama 2 hari saya bersyukur saya menjadi ini menjadi ini menjadi ini gitu. Itu yang lebih penting daripada oh saya harus melakukan A melakukan B melakukan C enggak karena itu kebutuhan kita sebenarnya. Kalau Oke, ibadah seperti siap. itu. Jadi kalau yang Nah, namanya riadoh ya sudah niatkan aja lakukan gitu. Tapi saran saya pun jangan dur misalnya 40 hari saya harus sholat duha tanpa putus. Uh, janji seperti itu nggak bagus juga menurut saya karena duha itu sunnah Mas. oh, ya, 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 ya. sekali-kali ditinggal enggak apa-apa. Jadi misalnya 40 hari ditinggal sehari enggak apa-apa, tapi enggak berhenti 40 hari. Biasanya kan kalau udah 40 hari dur itu kan jadi terbiasa gitu. Maksudnya kan itu Oh, kan 40 hari itu untuk membiasakan kan. membiasakan. Iya. Oke, siap. Spiritual. Nah, sekarang kalau untuk rapot intelektual, Pak Lurah, intelektual. Kalau itu baru boleh. Gitu. Kalau masalah-masalah dunia silahkan. kalau masalah-masalah ibadah itu kaitannya kan di dalam hati kan ya impact kan dia impactnya yang harus kita cari bukan jumlahnya karena Allah juga tidak ingin kita banyak-banyak tapi impactnya nggak ada. Nah kalau dunia boleh silahkan misalnya Waalaikumsalam adekku impactnya jadi kalau masalah dunia silahkan Mas misalnya hari ini saya mau ngepel ngepel sudah ini sudah centang checklist ya itu boleh itu menurutku ya bagus malah Oke. gitu. Kalau kalau buat KPI KPI kok angel loh nyebutnya Pak Lo ya KPI Pak ya bukan KPI Komisi well. Penyiaran Indonesia KPI KPI ya well. KPI ya KPI Komisi Penyiaran Indonesia Key Performance Index oke untuk KPI itu kita ngikut apa kita ngikut training ikut workshop beli buku atau Iya. bikin sendiri Pak Lurah atau ikut mentor Pak Lurah Ada sih ilmunya tentang itu KPI itu ada bisa iya, banyak lah caranya kalau untuk dapat ilmunya kan bisa uh, bisa lewat buku bisa pakai mentor di buku juga banyak sih sebenarnya kalau tentang KPI itu nah, masalah kemarin
Saya sudah download Pak Lurah Nah, dan langsung dikasih dapat linknya sudah dapat Pak Lurah. Hampir sekitar 120 halaman Pak Lurah. Tak tutup nih Pak Lurah. ketebelan ya. Kebelah. Jadi gini, kita rancang aja KPI yang sederhana untuk kita kalau memang untuk diri sendiri ya, kecuali untuk Ya. berusaha. Kecuali untuk bisnis dan perusahaan kan itu KPI nanti akan berhubungan dengan SOP, berhubungan dengan otomasi macam-macam itu nanti. Dengan Ya. Sampai ke HRD dan macam-macam. Kalau di bisnis seperti itu. Tapi kalau untuk di pribadi kita tentukan aja KPI yang kita inginkan seperti apa. Gitu aja, nggak usah rumit-rumit Mas. Oke, Untuk pribadi ya, siap. untuk pribadi. Untuk pribadi atau Ya. keluarga kecil gitu kan nggak perlu strict seperti perusahaan. Kalau perusahaan kan memang harus strict sesuai dengan garis line up gitu. Yes. Harus ada SOP, harus ada macam-macam gitu kan, biar karena akan berkaitan dengan hasil yang didapat kan gitu kan, performa. Betul Pak Lurah. Performa perusahaan. Beda dengan kalau untuk pribadi. Menurut saya kalau untuk pribadi ya tentukan aja sendiri apa. Lu kok hilang? Lanjut Pak Lurah. Kok hilang gambarnya? Oh biasa, Droid kami lagi error ini Pak Lurah. Saya lagi setting ulang Pak Lurah. Nah, lanjut. Gitu. Jadi serasa ngomong sama tirai. Jadi begitu masalah bagaimana kita membuat batas atau apa sesuatu yang ingin kita capai, kita tentukanlah targetnya gitu kan, targetnya baru berapa persen yang bisa kita lakukan itu kan, itu KPI namanya. Oke, berapa siap. Bisa kita lakukan gitu kan. Itu sampai segitu aja sih. Siap. Jadi ketika tadi bahas untuk diri sendiri tiba-tiba ada sinyalnya hilang Pak Lurah. Saya menghilang Pak Lurah. Kok bisa itu gitu? Nah, kira-kira itu kenapa Pak Lurah? Kok tiba-tiba menghilang Pak Lurah? Hikmahnya Pak Lurah, hikmahnya Pak Lurah. Berarti ini kena melarikan diri dulu dari kenyataan. Oh, melarikan diri. Oh, iya. Gitu bicara tentang diri sendiri kan biasanya lebih berat gitu, langsung kena kan gitu kan. Oh iya. Iya, langsung nggak nyaman kan gitu kan, akan ada yang dibenturkan gitu kan nggak nyaman, lari dulu kan, kesembunyi dulu. Nanti kalau sudah nyaman akan kembali lagi. Biasanya kan begitu. Benar nggak tuh? Nah, ternyata ketidaknyaman tuh dipicu oleh software yang digunakan Pak Lurah. Itu kan hanya alasan saja. Artinya kan impact aja, itu impact dari ketidaknyamanan itu akan mengakibatkan banyak hal, termasuk salah satunya ketidakberesan sistem di dalam. Oh, oke, siap. Jadi harus membereskan diri sendiri dulu. Oke, siap. Berarti adus nyat nyono berarti Pak Lurah. Ketemu Gus Alik. Ojo ketemu Gus Alik, gak usah ke Pak Lurah. Nanti nek ketemu Gus Alik urusannya bisa dawa dan panjang sekali Pak Lurah. Nggak pulang-pulang jadinya. Wah, nggak pulang-pulang lah. Tapi sekarang aku punya alasan bagaimana bisa pulang Pak Lurah. Gitu. Ya, alasannya keluarga ya. Keluarga yang di rumah nih sedang menunggu ada acara ini. Oh yes, bisa kembali. Nah, boleh pulang Pak Lurah. Benar. Yang ngajari Mas Satria. Ngajari Mas Satria. Jadi aku dapat bocoran rahasianya dari Mas Satria. Ya, jadi begitulah. Kembali ke rapot hidup. Nah, rapot kehidupan. Kalau di pemahaman kita, di manhajnya kita, ben keren ya, manhaj lah. Manhaj itu apa Pak Lurah? Men keren ya. Nah, di pemahaman kita itu kan setiap hari Kamis itu kan rapot kita kan naik ke atas Pak Lurah. Hari Kamis naik. Kemudian hari Senin naik lagi gitu. Ya. Terus malam Nisfu Saban itu naik tahunan kan gitu Pak Lurah. Ya. Itu yang secara personal karena kesibukan kehidupan sehari kadang-kadang lupa Pak Lurah. Lupa kalau jadi itu kan gitu ya. Alarmnya tuh seringnya bablas terus Pak Lurah. Tahu-tahu wis
Kalau enggak pas ngaji gitu baru ingat, oh iya ya gitu Pak Lurah. Terus piye? Pertanyaannya apa terusan nek ngono kuwi? Iki curhat Pak Lurah bukan pertanyaan. Cerita to gitu. Cerita. Loh, ini tumben nih kok teman-teman banyak yang view tapi kok nggak ada yang komen nih Pak Lurah. Apa terlalu berat bahasanya Pak Lurah ya? Bahasannya mumet, masalahnya kalau bahasan kayak gini langsung nyentuh ke diri sendiri gitu. Biasanya bikin nggak nyaman kan. Nggak nyaman ya. Ya, nggak nyaman pastilah gitu kan. Nah, masalah gitu kan memang kan kita dianjurkan untuk saat saat akhir atau saat-saat dinilai berikanlah yang di akhir itu yang terbaik gitu. Itu kayak petinju itu. Kalau petinju itu ada strategi begitu itu. Jadi kan satu ronde itu 3 menit ya. Ya. Jadi menit 1 sampai menit 2 itu nyantai-nyantai dia. Gitu menit mau bel berbunyi dia baru agresif. Jadi secara fisik juri itu kadang lihat wah yang diingat kan biasanya terakhir itu. Gitu, itu strategi petinju seperti itu. Wah, tadi itu apa ya? Dia ini agresif itu terakhir yang diingat yang akhir-akhir karena kemampuan otak manusia kan memang mengingat nggak panjang gitu kan. Itu ada salah satu gitu. Nah, kalau masalah ke Gusti Allah sebenarnya cuman untuk pantas-pantas aja waktu kita dicatatkan kalau bisa di akhir itu bagus gitu kan. Itu kan sebenarnya itu. Tapi kan Gusti Allah nggak seperti manusia. Kalau manusia kan lihat akhirnya, kalau Gusti Allah kan lihat semuanya secara detail dari awal sampai akhir gitu kan. Masalah itu kan masalah etika aja. Kalau yang terakhir nek iso api lah. Tapi kalau yang terakhir kalau kita lupa ya nggak masalah juga sih sebenarnya, namanya juga lupa. Oke. Nah, emang lupa ada hukumnya. Ya, kalau lupa-lupa terus dipalu Pak Lurah. Nah, kalau lupa-lupa terus ya namanya nggak sadar, pingsan gitu kan. Nah, ini ada kutipan dari Mas Nazam Pak Lurah. Quran surat Al-Hasr ayat 18. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Coba saya sayangnya bukan ahli tafsir ya. Iya, dan ini nasihat yang bagus banget. Perhatikanlah dirimu, hitung-hitunglah dirimu kan maksudnya begitu. Cuman kalau secara tafsirnya kita harus buka tafsir Jalalain, asbab nuzulnya ini sebenarnya tentang apa gitu. Betul Pak Lurah. Tampilkan Jalalain ya sekarang ya. Waduh. Ya enggak apa-apa dibacakan. Monggo dibacakan. Jalalain, di Jalalain kan ada asbab nuzulnya juga di sana. Ya, yang pojok pinggir itu Pak Lurah. Ya, pinggir-pinggir biasanya asbab nuzul tuh. Ya, dan itu gondol Pak Lurah. Ya iyalah, masa Jalalain pakai tulis Latin. Sekarang kan lagi rame Pak Lurah. Mari kita kembali kepada Al-Qur'an dan Qur'annya terjemahan Pak Lurah. Katanya kan lebih mudah dipahami Pak Lurah. Nah, ini bercanda Pak Lurah, bercanda. Ya begitu, masih banyak. Ya tapi itu terserah lah ya. Mereka ingin seperti itu. Gitu. Cuman perkataan saya kadang-kadang merasa agak piye ngono ya dengan perkataan kita harus kembali ke Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi menurutmu kalau saya belajar dengan An-Nawawi itu enggak ke Al-Qur'an dan Sunnah itu kan gitu. An-Nawawi berarti dia tuduh tidak sunnah. Itu enggak boleh. Tapi apapun itu sebuah metode, Mas. Jadi metode kalau menurut saya ya bahwa kalau teman-teman dari Salafi itu metode yang dipakai metodenya Ibnu Taimiyah gitu kan. Metode ilmiahnya, metode urut-urutan ilmiahnya dari Ibnu Taimiyah, lagu turun ke Bimbas dan macam-macam lah itu. Dan itu boleh-boleh aja gitu loh. Ada dan itu bukan satu-satunya metode gitu. Banyak metode menuju kebenaran. Jadi kadang-kadang dan lebih sering bukan kadang-kadang, lebih sering bahwa lawan dari satu kebenaran bukan kesalahan, tapi kebenaran yang lainnya. Gitu. Wah, ya, wallahu a'lam. Karena
wallahu a'lam bishawab kalau masalah itu. Itu nanti akan panjang bahasannya, dan kita pasti akan keteter, akan diserang macam-macam. Jadi kita tinggalkan aja bahasan itu di publik. Kita tinggalkan bahasan itu di publik ya. Oke. Berarti kita akan kita bahas di kesempatan yang lain, maksudnya gitu Pak Lurah. Ya dengan ahlinya saja gitu misalnya. Nah, kita bicara tentang ini misalnya ke Gus Alek atau ke Gus Ubed atau langsung ke Gus Baha gitu kan, atau bisa yang ilmunya cukup gitu kan. Tapi gimana caranya ngajak Gus Baha live di sini Pak Lurah? Ya nggak usah kita, dia aja yang live sendiri, kita dengerin kan sama aja. Oh gitu. Katanya kan ada jurus bagaimana kita mengalami gagal 100 kali itu Pak. Apa sih buku yang tak baca kemarin tuh? Jim siapa itu yang katanya terapi penolakan sampai 100 hari gitu Pak Lurah. Wah itu kan menarik Pak Lurah. Bagus itu. Jadi iya. Jadi kita harus gagal ditolak mendapat tidak selama 100 kali Pak Lurah. Oh, lah agar berkali-kali aku mencoba untuk gagal 100 kali. Lah kok diterima terus Pak Lurah. Berarti kan aku gagal Pak Lurah. Ya, gagal untuk gagal ya. Iya Pak Lurah. Aku kok jadi kelingan ucapan-ucapan dari almarhum atau mendiang Om Bob Sadino. Saya selalu terngiang itu kalimat-kalimat beliau bahwa setiap hari saya bangun itu makin kaya. Setiap hari saya bangun itu makin kaya. Saya hanya satu kegagalan saya dalam hidup yang nggak bisa saya berhasil melakukannya, yaitu jadi miskin, dia bilang gitu. Saya gagal untuk jadi miskin setiap hari. Luar biasa ya. Saya pikir, oh iya, ini yang Mas Ilyas bilang tadi, saya gagal untuk gagal gitu loh. Berarti kan dua kali nahiyah berarti jadi ya gitu. Dua kali ya gitu. Nah, artinya gitu. Itu seperti kalimat yang di Undang-Undang Dasar kita. Makanya Undang-Undang Dasar kita itu memang dibuat orang yang mengerti banget tentang bahasa dan apa. Tentang gini. Ada pasal berapa tentang presiden, pasal 1, pasal 2 itu, bahwa kekuasaan presiden tidak tak terbatas. Nah, itu. Kenapa mengatakannya tidak tak terbatas, alih-alih menggantikan kalimat kekuasaan presiden sebenarnya terbatas, kan itu kan artinya kan? Iya. Iya. Nah, itu. Tapi dua nafia itu memang ada nilai rasanya itu berbeda gitu. Artinya kalau disebut tidak tak terbatas, artinya walaupun terbatas tapi besar, batasannya jauh gitu. Oke. Gitu. Luar biasa pejuang kita, ulama-ulama kita yang perumus-perumus kita zaman dulu tentang bahasa itu luar biasa. Makanya sekarang anak-anak kita pun memang harus belajar literasi yang banyak. Betul Pak Lurah. Darurat literasi sebenarnya Mas gitu kan. Bayangin ya, saya tidak menemukan lagi gitu, jarang sekali menemukan lagi anak-anak muda yang mempunyai kemampuan bahasa yang baik. Bahasa yang baik, penyusunan kata-kata yang dia benar-benar pikirkan gitu. Anak muda ya jarang sekali. Tapi memang kalau actionnya luar biasa anak muda sekarang gitu. Cuman kemampuan berbahasanya kadang-kadang gitu. Akhirnya itulah yang membuat banyak berita-berita tidak sinkron, banyak hoax dan macam-macam. Sebenarnya cuma masalah kemampuan berbahasa saja. Gitu. Oke. Mas Ilyas. Siap. Iklan. Bir peletok yai, badan segar bugar. Di gorene. sing punya bir peletok Mas Wahid iki. Iya, ora diterkirene kok. Weng dipameri tok. Aku sudah dapat resep dari Abai untuk bikin stamina pria, Pak Lurah. Alah itu lagi. Tuh, ini kenapa harus pria coba? Kenapa harus pria yang butuh stamina? Emang pria itu lemah banget wah. Ya karena bukan pria itu lemah Pak Lurah, karena wanita itu sangat kuat Pak Lurah. Makanya pria butuh stamina Pak Lurah. Gitu.
Saya jadi curiga ada konspirasi untuk melemahkan pria. Karena pria kan itu sebagian Pak Lurah, sebagiannya kan di wanita Pak Lurah. Jadi kan berpasang-pasangan, ada suami, ada istri. Jadi yang saat ini jomblo segeralah menikah. Yang enggak tahu caranya hubungi saya kan gitu Pak Lurah. Oh iya benar, ada 21 hari ketemu jodoh ya. Ya. Nah, itu kan satu hal praktek nyata Pak Lurah. Setelah 7 kali penolakan itu Pak Lurah. Oh, gitu ya. Dan Kasihan pedihnya luar kali ditolak. Kalau loh. ditolak gini loh Mas. Kalau saya sekali jualan kan biasa. Kalau 7 kali berarti kan daya juangnya kan hebat gitu Pak Lurah. Aku khawatir bukan daya juang itu kalau 7 kali ditolak nggak ada satupun yang diterima. Itu pasti ada yang salah kalau nggak terlalu pede, salah pilih. Ngono loh Mas, kalau soal jodoh itu jangan sampai 7 kali ditolak lah kebanyakan. Artinya nggak berkaca, pertama satu nggak berkaca, yang kedua ya terlalu pede itu tadi salah pilih gitu. Ya, nah kalau kita mengikuti hukum langit Pak Lurah. Langit kan ada 7 lapis sebelum sampai ke Sidratul Muntaha Pak Lurah. Kasihan banget, tapi serius kasihan Mas. 7 kali ditolak itu kasihan Mas kalau urusan asmara Mas. Loh, Rasulullah itu Mi'raj mendapatkan sholat itu melewati 7 lapis langit loh Pak Lurah. Ya, bahkan dunia. Untuk cari istri dia tidak pernah ditolak Mas. Loh kan beda, beliau kan Rasulullah Pak Lurah. Kalau untuk hal-hal yang sifatnya luar, oke lah ditolak gitu kan. Sifatnya kalau untuk istri ditolak apa itu berarti kan ada yang salah dengan pilihannya gitu. Oh, bukan salah Pak Lurah. Menemukan sesuatu yang tidak work di 7 hal itu Pak Lurah. Terserah lah itu. Dasar kasihan banget, asli Mas, kasihan banget Mas. Oh, itu bukan untuk dikasihani Pak Lurah, tapi dibanggakan Pak Lurah. Dibanggakan gitu ya. Oh. Ini loh aku udah 7 kali ditolak itu ya. Nah, ini kan masuknya kan di metaframe Pak Lurah. Bagaimana kita membuat sebuah framing kan buah bingkai. Kita kan harus optimis. Tinggal bingkai yang kita pakai apa gitu Pak Lurah. Yang kasihan itu yang nggak nyoba yang nggak aku laku Pak Lurah. Oh, kalau yang nggak nyoba dan nggak ditolak itu hukum alam ya, sunatullah, wajar kan gitu. Iya. Ya. Cuman memang kalau bicara ini saya jadi ingat dulu saya punya teman aktivis MLM gitu ya, luar biasa apanya perjuangannya untuk merekrut saya gitu. Jadi ada ceritanya begini ya, ini mungkin bisa dijadiin inspirasi gitu. Pertama dia datang nawarin, ini lo ikut bisnis saya begini. Saya bilang saya enggak tertarik. Oke. Besoknya dia datang lagi, atau pokoknya dia teratur sampai entah berapa kali, sampai saya bilang, kamu apa nggak bosen tiap hari saya tolakin bendina apa, setiap kamu tawarin saya tolak, setiap kamu tawarin saya tolak, apa bosen kan gitu. Dia bilang, yang salah itu jenengan yang bilang saya, yang salah itu saya malahan katanya, yang salah itu ya kamu, kenapa kamu tolak gitu. Loh, saya bingung, kok iso gini loh Mas, kalau Mbak ndak mau saya tawarin lagi, dia bilang, kalau ndak mau saya tawarin lagi, ya kamu join, pasti besok ndak tak tawarin. Wah hebat kamu, tak bilang gitu. Gitu. Itu. Nah, iya. Nah itu hal yang pernah saya dapatkan dari teman saya aktivis MLM, dan itu membekas banget itu. Kalau nggak mau ditolak ya terima gitu. Kalau nggak mau saya tawarin terus ya diterima. Kalau sudah diterima kan saya nggak nawarin lagi besok, dia bilang gitu. Iya juga, dia bilang gitu. Masya Allah. Gitu. Terus kabarnya sekarang di mana orangnya Pak Lurah? Ya masih jadi aktivis MLM. Oh, MLM.
pernah sangat kaya gitu kan dengan dari MLM-nya, terus MLM-nya bubar, mulai lagi dari awal, begitu terus. Nggak masalah, dan itu pilihan hidup beliau kan gitu kan. Ya, Dan siap. dia nikmati. Toh kita juga yang berbisnis konvensional gitu, pernah sangat berhasil di suatu bisnis, tiba-tiba bangkrut, ya biasa aja kan. Ya, oke. Oke, Kan sama aja. kembali ke raport sekarang. Oke, raport live, raport kehidupan kita. Nah, ini sudah bulan Juni, bentar lagi Juli, Awal mau habis. bentar lagi kan Lebaran, Pak Lurah. Nah, di bulan-bulan ini kan ada rostul kiblat, Pak Lurah, ada penentuan arah kiblat, Pak Lurah. Oke. Nah, itu kan ada kalau kita cek kalender dari Ahlussalia kemarin kan ada rostul kiblat tuh tanggal ini gitu, Pak Lurah. Saat jam 12 Nah, itu arahnya. jadi kalau ibadah saja kita sholat menghadap kiblat itu ada arah penentuan kiblat untuk lurus. Nah, kalau untuk rostul kiblatnya seseorang itu apa, Pak Lurah? Kalau dikembalikan ke personal, Pak Lurah. Maksudnya BG. Bahwa kita memang harus ada tujuan yang lurus gitu, yang benar gitu ya. Ya, apa ditera atau diapain, Pak Lurah? Daerah ulang gitu. Jadi ya selalu lah, kalau daerah ulang itu penting lah. Jadi kita selalu memperbaharui timbangan kita kan gitu kan. Memperbaharui, menera ulang timbangan kita. Siapa tahu selama ini yang kita anggap baik-baik saja sebenarnya bukan baik-baik saja, tapi karena kita sudah terbiasa dengan hal yang kurang-kurang baik gitu. Oke, Ya, itu mungkin yang dimaksudkan tinggalkan zona nyaman, walaupun saya tidak pernah sepakat dengan kalimat tinggalkan zona nyaman itu, karena justru sebenarnya kita melakukan hal itu untuk mendapatkan kenyamanan. Gitu. Termasuk setelah 7 kali ditolak untuk mendapatkan kenyamanan di pilihan ke-8, Pak Lurah. Sebenarnya kan aku nggak bilang itu jelek, cuman aku kasihan. Ditolaknya kebanyakan. Oh, itu bukan untuk dikasihani, Pak Lurah, itu dibanggakan, Pak. Karena frame kita berbeda, Pak Lurah. Iya, bisa jadi. Dengan perbedaan frame inilah, jadi kita kaya dengan banyak sudut pandang, Pak Lurah. Betul. Ya, walaupun memang secara mainstream ini kasihan gitu, Pak Lurah. Menurut banyak orang. Menurut aku ini sangat dibanggakan, Pak Lurah. Harus bangga gitu ya. Jadi buku, Pak Lurah. Iya benar. Jadi buku, jadi workshop. Ya bisa aja sih dibuat, mau jadi apapun bisa orang. Nggak ada ceritanya bubur itu buruk kan gitu kan. Kalau nasi sudah menjadi bubur kan, bubur itu juga enak gitu kan. Tinggal caranya kita aja gitu kan. Bubur bensu ada nggak, Pak Lurah? Belum. Kita bikin belum. Ya maksudnya kan itu hanya kita bicara pada respon aja kan. Respon. Apapun kejadiannya, yang penting kan respon kita seperti apa, itu aja kan sebenarnya. Yang dinilai kan responnya, bukan kejadiannya. Yes, responnya. Betul. Jadi apapun yang terjadi pada kita, takdir apapun yang ada pada kita, yang dinilai sama Allah itu bukan kejadiannya, bukan akibatnya, bukan, tapi apa respon kita sih gitu kan. Apa respon hati kita, apa respon tindakan kita kan gitu. Itu sih sebenarnya yang jadi membuat orang bernilai apa tidak kan pada respon itu. Kalau ada yang responnya buruk, ya nilainya buruk gitu. Nilainya buruk, mungkin tidak buruk mungkin tidak hanya di depan manusia, di depan Tuhan bisa jadi gitu kan. Oke, siap. It's about a response. It's all about respon gitu kan. It's all about respon, bukan erection ya, Pak Lurah ya. Bukan. Enggak. Lah aku denger itu, Pak Lurah. It's all about respon. Ya. Oh, respon. Nek kan change your size, change your life kan gitu, Pak Lurah. Maerot, Pak Lurah. Oh, itu maerot gitu. Dan ternyata ada kejadian yang unik, Pak Lurah. Katanya sih ini enggak tahu ini humor atau enggak. Di Cina itu ketika ada buku yang ditulis kan harusnya kan change your life kan, Pak Lurah.
Ah, Nah, salah ketik. Jeng your wife gitu Pak. Dan oh, itu laris manis Pak Lurah. iya 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 ada cerita itu, kisah itu benar itu. How to change your wife gitu kan. Wah, laris banget tuh Pak Lurah. Padahal itu salah apa tipe ya kan judulnya. Tipe. Itu namanya kecelakaan yang membawa berkah. Tapi kenapa kok nggak ada laporan tentang jutaan orang yang beli yang protes Pak Lurah ya? Isin wae, mungkin kan belinya diam-diam juga. Oh gitu ya. Nggak, Oh iya iya. nggak mungkin nih buku Check Your Wife dikasih ke istrinya kan nggak mungkin kan, pasti disembunyikan sama dia bukunya kan. Gitu dia baca ternyata menginspirasi untuk hidupnya kan gitu kan, luar biasa. Akhirnya istrinya berubah juga Pak Lurah ya. Nah, dia karena dia berubah, istrinya ikut berubah. Ya kita bikin bukunya Pak Lurah. Boleh. Apa itu? Ya change your wife versi Indonesia. Nah, itu dia. Jadi kalau apapun perubahan yang kita lakukan kan akan mempengaruhi lingkungan kita gitu. Betul. Nah, biasanya kalau orang terima rapot peringkat 1 dapat hadiah Pak Lurah. Iya. Ini. Dikasih panahan. Ya ini dapat hadiah Pak Lurah. Katanya sih kemarin kan hafalan terbaik yang cowok Pak Lurah. Oh, alhamdulillah. Ya. Padahal kalau di rumah dites nggak hafal Pak Lurah. Hafal dikit-dikit Pak Lurah. Kurang lancar gitu loh. Tapi kalau di sekolah katanya gurunya lancar banget Pak Lurah. Ayo, piye kok iso koyo ngono kuwi berarti. Nah itu Pak Lurah. Aku takut istriku. Lebih ya mbuh gitu Pak Lurah. Tapi dapat piagam, dapat sertifikat. Artinya anak-anak kita yang seperti itu kan punya leadership yang luar biasa di luaran. Oke. Kalau di rumah bisa jadi kan dia leadershipnya hilang karena punya ayah, punya ibu tempat bergantung kan gitu kan. Oh, oke. Nah, ini ilmu baru yang saya dapat nih Pak Lurah. Itu kalau Siap. di dalam rumah kan dia punya hero gitu kan, punya hero yang tempat dia bergantung, tempat dia memberi alasan apapun gitu, excuse. Kalau di luar kan nggak ada excuse, no excuse kan. Ya. Nah, harus bisa bagaimanapun kan gitu, dan itu harus disyukuri Mas. Jadi karena besok apalagi anak lelaki gitu ya, anak lelaki kita kan akan menghadapi dunianya sendiri, terutama anak lelaki. Oke. Pak Lurah, ini dari Mas Tommy ngasih tantangan Pak Lurah. Apa itu tantangannya? Tantangannya kita diajak live 4 jam nonstop Pak Lurah. Gimana Pak Lurah? Boleh. Aku nggak yakin Mas Tommy-nya kuat. Oh gitu Pak Lurah ya. Gini aja, kapan kita live bertiga dengan Mas Tommy, beliau yang jadi host gitu kan. Oke, siap. Dia jadi host, nanti kita pancing terus dia mau ngomong apa gitu kan. Tapi kalau soal ngomong dia jago, dia bisa tahan 4 jam. Tapi kalau live bersama kita aku nggak yakin dia kuat. Gak yakin ya. Oke. Gak yakin aku dia kuat itu. Padahal abis itu langsung muntah-muntah kali nanti. Ayo Mas Tommy jadi host. Kita bicarakan apapun. Iya. Tanya semaumu, jawab semauku Pak Lurah ya. Iya, tanya semuanya tak jawab semauku gitu. Oh gitu. Nah, langsung direspon. Yes, Pak Lurah. Hahaha, itu artinya oke, kapan kita laksanakan. Gitu. Oke. Nanti tinggal kita tunggu undangan beliau aja. Beliau kan punya jatah StreamYard yang lebih banyak dari punya dengan yang gratisan. Oh, jangan dikira gratisan, enggak bisa banyak, ada caranya. Oh iya. Jangan khawatir. Kalau mungkin bagi orang lain satu akun gratisan mungkin terbatas hanya 20 jam, tapi bagiku unlimited Pak Lurah. Iya, tahu akunnya banyak. Ini rahasia kita Pak Lurah. Yang lain tidak usah dikasih tahu Pak Lurah. Aja bikin email. Itu kelakuanku zaman dulu itu. Ya nanti kalau memang sudah waktunya ya kita upgrade nggak apa-apa Pak Lurah sebagai ucapan terima kasih kepada StreamYard karena sudah mensupport kita gitu Pak Lurah. Iya benar, berbagi manfaat kan gitu.
Iya. Ayo kalau memang oke, emang cowok apakah gitu kan. Emang cowok kan gitu pertanyaannya. Tidak dikembalikan. Bukan masalah cowok apaan apa cowok apakah, emang cowok gitu kan. Kita tunggu aja, kita tunggu kapan gitu, hari Ahad kita pagi apa malam gitu. Kalau yang panjang waktunya sih malam, kalau pagi kan kita akan terpotong dengan duha dan duhur gitu kan. Iya. Nah, kalau sore gini Ya, akan asar dan kalau maghrib. kalau mau panjang ya berarti jam 12 malam mulainya Pak Lurah. Jangan, habis sisa aja sampai subuh bisa itu. Oke, siap. Bisa gitu setelah salat isya sekitar jam 8 ya gitu. Itu bisa itu sampai jam 2 malam enggak apa-apa. Langsung habis itu langsung sholat malam. Ya, sholat malam. Jadi sambil sholat di live ya. Oh, Jo. Sholat di live ini maksudnya apa? Gue baru sholat ini. Assalamualaikum guys. Gua habis sholat tahajud guys. Rasanya tuh manyus guys. Kalian harus coba. Lah masuk gitu Mas. Ayo malam boleh. Nanti diundang ya Mas Tommy ya. Nanti kita diomongin dulu namanya apa yang mau kita omongin biar kita terstruktur. Kalau jenengan jago lah untuk nyusun-nyusun nyusun-nyusun materi apa yang harus kita omongin bersama gitu. Nyusun KPI live. Nah, nanti mudah-mudahan di tag di tempatku, di tempat Mas Tommy, teman Mas Ilyas, nanti banyak yang apalah. Ya. Dan mudah-mudahan bermanfaat gitu. Ya, apakah ada syarat khusus Mas Tommy? Mas Ahmadi harus pakai kaos tertentu? Nggak usah. Ya, ada tulisannya gini, kaos polos Mas Wahyu Ermanda. Kan lumayan gratisan Mas. Lah itu kalau di endorse boleh lah. Ya, tinggal dijawil Mas Wahyu nih. Mas Wahyu, kita mulai 4 jam. Siap ke kaosnya. Siap ke itu. Nah, jadi modelnya seperti itu. Cuman ya ini kelemahannya saya kalau pakai laptop ini nggak terlalu bagus kameranya. Bahas apa aja asal kamu bahagia. Ya sudah itu, kebahagiaan aja yang dibahas. Oke. Kebahagiaan. Oke, siap. Bahagia kenapa A-nya ada 3 dan hanya cuma 1 Mas? Nah, kan ini kita bahas Mas ya. Ya. Nah, kalau yang kotak gatik-gato itu jagoannya Mas Ilya sama Mas Tommy itu pasti. Wong Jawa iki paling jago saya Jago. gatik-gato takoni wis. Aku belajar gotak-gatik gato itu ya setelah di Jogja gitu. Di Jogja. Kan saya pertama kali ke Jawa itu kan di Jogja ya tahun 95 itu. Saya memang terkagum-kagum dengan budaya setempat gitu yang sama jauh berbeda jauh sekali dengan budaya kami waktu masih di Pematang Siantar sana gitu. Yes. Dan itu memperkaya hasanah saya gitu, memperkaya pribadi saya gitu. Perbedaan budaya yang begitu kontras itu membuat kita lebih mudah memahami dan memaklumi gitu. Ya, sip. Nah, ada rahasia di balik kotak gato Pak Lurah. Kotak gato itu kan menggunakan simbol Pak Lurah. Ya. Nah, yang bisa memahami simbol adalah orang-orang yang spiritualnya sangat tinggi Pak Lurah. Oh gitu. Ya, kalau spiritualnya nggak tinggi, dia tidak akan bisa membaca simbol Pak Lurah. Bahasa-bahasa dari alam, bahasa-bahasa dari bahkan ketika malaikat pergantian shift di pagi hari subuh itu Pak Lurah, itu kan malaikat kan membisikkan inspirasi wirausaha Pak Lurah. Nah, kalau orang-orang yang waktu subuh masih tidur, belum bangun, kan dia tidak bisa menangkap firasat simbol wirausaha dari malaikat Pak Lurah. Ini Mas Tommy ini belum kita sudah dibocorin loh Pak Lurah. Ada kata bagi dan berbagilah, maka kamu otomatis bahagia gitu. Nah,
Ini kan tinggal kita kasih konteks Pak Lurah. Berbagi apa kan gitu Pak Lurah. Itu dia. Berbagi cinta lah gitu kan. Berbagi cinta. Atau itu berbagi cinta bagus. Kayak judul film ada Berbagi Suami. Coba nanti cari, ada film Indonesia itu Berbagi Suami, itu dulu kayaknya menang Piala Citra deh itu. Bagus. Ya Allah. Larinya kok malah ke sana Pak Lurah, berbaginya Pak Lurah. Enggak. Saya ingat aja kalau kata-kata berbagi apa saja itu kan saya kok ada film gitu waktu itu yang saya kan salah satu penggemar film sebenarnya, film apalah gitu. Saya memang karena dari dulu basicnya teater dan macam-macam gitu. Jadi memang saya suka. Oke. Berbagi. Nah, kalau kita bahas berbagi, pasti kan ada namanya permainan, Pak Lurah. Oke. Ada berbagi, ada permainan gitu, Pak Lurah. Tapi kenapa Mas Tommy ngajak kita istighfar gitu, Pak Lurah? Kan alhamdulillah karena kita bisa berbagi, Pak Lurah. Kenapa ya istighfar ya? Karena aku cuma cerita ada film judulnya Berbagi Suami. Enggak saya suruh kamu berbagi loh Mas Tommy. Suamimu ada Bang. Nah itu aku jadi bingung kan. Karena aku jadi bingung. Mas Tommy punya suami. Mas Tommy punya suami. Nah, saya jadi bingung kan. Gitu berbagi suami saya suruh istighfar. Katanya nggak boleh berbagi suami kata Mas Tommy. Padahal saya kan nggak punya suami. Nah ini kalau kita ketemu bisa rame nih Pak Lurah. Kita menang karena ini channelnya kita Pak Lurah. Mas Tommy nggak bisa live kan karena kita kasih link loh. Nggak kasih link, nggak bisa ngomong. Paling cuma ngetik doang gitu kan. Ngetik kan lama. Itu pun kalau tak approve ya Pak Lurah. Kalau nggak di approve kan nggak muncul Pak Lurah. Nggak muncul makanya. Jadi ada satu posisi yang memang kita diuntungkan dan posisi lain di mana yang lain diuntungkan dengan model yang lain. Itu nanti masuknya maisir gitu. Judi. Ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Itu kan yang menjadi haram itu kan itu judi. Masya Allah, Masya Allah. Oke, kita kembali ke topik Pak Lurah. Oke. Nah, kembali ke topik. Ya, topik ini adalah topik tentang raport life, raport kehidupan. Anak-anak sudah terima raport, orang tua juga terima raport, termasuk transferan per bulan itu juga raport Pak Lurah ya. Betul. Seberapa giat action kita dalam sebulan ini yang kita terima tanggal 1 ini berapa gitu Pak Lurah? Ya bisa kalau dari sisi itu bisa ya. Oke. Kapan-kapan share Pak Lurah, share materi Pak Lurah. Jadi kita tidak hanya ngomong aja Pak Lurah. Boleh. Saya bagi suami materinya. Itu Mas Tommy wae. Saya itu termasuk sudah lama nggak mengajar, jadi saya udah agak canggung sebenarnya kalau suruh bikin materi gitu. Karena saya bukan nggak terlalu berbakat juga jadi guru sebenarnya. Tuh. Tapi boleh lah kapan. Oke. Itu makin gelap kayaknya udah mau maghrib Pak. Belum, masih jam 5 Pak Lurah. Ya, ini makin gelap di tempatku tuh. Makin gelap, makin nggak kelihatan tuh kameraku. Berarti kan semakin gelap. Lah ini Pak Lurah, hanya di saat gelap kita dapat melihat bintang Pak Lurah. Ya, betul. Kalau nggak ada gelap kan kita nggak bisa lihat bintang, kita nggak bisa lihat. Artinya apa? Kalau dalam kegelapan kita bisa lihat jauh, itu aja sih sebenarnya. Oke. Tapi yang dekat nggak terlihat Mas. Nah, jeleknya kegelapan itu. Dengan kegelapan kita bisa melihat jauh sekali, tapi kehilangan penglihatan padahal yang dekat-dekat. Oke. Benar kan? Okay. Iya. Itu dia. Kegelapan dengan dunia hitam beda Pak Lurah ya? Beda lah. Beda ya. Dunia hitam tuh justru gemerlap. Oh. Berarti kalau kegelapan apa Lurah? Dunia hitam itu gemerlap. Kegelapan itu hanya kekurangan cahaya, intensitas cahayanya kecil. Kalau dunia hitam itu kekurangan hidayah.
Oke. Wah, Intensitas kok hidayahnya kecil kan gitu kan. ya. Kok canggih gitu Pak Lurah menyusun kata-katanya Pak Lurah. Nah, itu masalah literasi tadi itu. Jadi kan indeks kan itu kita sebut indeks gelap. Gelap itu sebenarnya kan secara indeks hanya indeks cahayanya kecil. Artinya tidak ada gelap itu sebenarnya. Oke. Skalanya seperti apa berapa gitu Pak Lurah ya? Yang disebut gelap itu kan karena intensitas terangnya kecil. Berarti kan sebenarnya terang juga, terangnya kecil kan gitu kan. Iya, iya, betul, betul. Siap, siap. Karena cahayanya itu. Nah, sama juga dunia hitam itu kan karena intensitas hidayahnya kecil gitu. Tuh, sendirian lagi hilang. Halo? Sudah ya, karena udah mau maghrib. Mas Ilyas, aku tak pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.